Ketika berada di ruang rahasia Paviliun Hutan Ungu, Wang Lin menghela napas lega karena akhirnya dia telah bertemu secara langsung dengan Alser dan akan diangkat menjadi muridnya. Namun ia menyadari meskipun sekarang dirinya mendapat pijakan di Sekte Takdir Surgawi, tetapi di sisi lain situasinya akan menjadi semakin sulit. Bagaimanapun juga, jika ingin bertahan hidup di planet Tianyun, seseorang tidak bisa mengandalkan orang lain. Hanya dengan memiliki kekuatan yang lebih mendominasilah, maka seseorang bisa mendapatkan peluang yang lebih baik. Selama berada di Sekte Takdir Surgawi, Wang Lin tahu bahwa semua yang ia lakukan telah diketahui oleh Alser. Bahkan semua harta yang ia gunakan dalam pertarungan, tidak terkecuali pedang surgawi yang dulu pernah diperebutkan oleh Alser dengan pemimpin Sekte Pedang. Jika Alser ingin meminta pedang surgawi, maka ia hanya bisa memberikannya. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia tidak mungkin bisa melawan maupun menyembunyikan sesuatu dari Alser. Tetapi orang setingkat Alser tidak mungkin menginginkan harta orang lain tanpa memberikan kompensasi yang nilainya sama. Tingkat kultivasi Wang Lin saat ini telah berada di puncak tahap awal transformasi jiwa. Ini semua berkat 3 ujian yang sebelumnya ia jalani. Ketiga ujian itu memberinya peluang dan pemahaman yang lebih mendalam tentang siklus reinkarnasi. Namun, jika ingin menerobos ke tahap menengah transformasi jiwa, ia membutuhkan giok langit. Sementara giok langit yang ia miliki saat ini masih belum cukup. Setelah merenung sejenak, Wang Lin segera membuat beberapa formasi pelindung di sekitar Paviliun dan setelahnya ia mulai berkultivasi. Tidak terasa 2 hari pun telah berlalu. Wang Lin membuka matanya dan merenung. Aku memerlukan giok langit, lalu memandang keluar Paviliun. Tidak lama kemudian, terdengar suara lembut dari luar Paviliun yang memanggilnya. Wang Lin nampak terkejut. Di wilayah divisi ungu ini dia tidak takut dengan siapapun. Tetapi terhadap si pria cantik Bai Wei, dia merasa perlu untuk menghindarinya. Wang Lin segera berjalan keluar dari Paviliun. Di depan Paviliun, dia melihat Bai Wei yang sedang berdiri. Orang itu jelas lelaki tampan, tetapi ketika berada di bawah sinar mentari dan hembusan angin yang sepoi-sepoi, Bai Wei benar-benar memancarkan perasaan seorang gadis cantik. Dengan hati-hati Wang Lin bertanya, "Senior ketiga, ada hal apa yang membuatmu mencariku?" Bai Wei tersenyum indah dan bertingkah manja seperti layaknya seorang gadis. Namun Wang Lin tidak mempermasalahkannya. Selama orang itu baik terhadapnya, maka dia akan bersikap baik kepada orang tersebut. Dengan lembut Bai Wei berkata, "Junior ketujuh, kamu belum mendapatkan geok pengenal dan pakaianmu. Jadi aku datang ke sini untuk membawakannya." Dengan itu dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah kantong penyimpanan terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap kantong itu dan memindai isinya. Kantong itu memang berisi 2 pakaian ungu dan token ungu. Wang Lin menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih." Bai Wei tersenyum. "Junior ketujuh, apakah kamu ada waktu luang? Karena kamu baru saja sampai di wilayah divisi ungu, aku sudah mengumpulkan beberapa informasi untukmu. Apakah kamu ingin mendengarnya?" Wang Lin merenung sejenak. Entah mengapa dia seperti mendapatkan perasaan yang sangat aneh ketika bertatapan dengan Bai Wei. Meskipun dia tidak mengetahui niat dari pria cantik ini, Wang Lin tetap menerimanya sebagai tamu. Ia melambaikan tangannya, lalu muncul sebuah meja lengkap dengan minuman di atasnya. Bai Wei tersenyum saat duduk. "Junior ketujuh, ketika pertama kali kita bertemu saat itu, aku tidak menyangka bahwa kamu adalah murid kehormatan yang diundang oleh guru." Wang Lin tampak tersenyum tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Bai Wei mengambil cangkir tehnya. Ia menatap Wang Lin dengan serius dan berkata, "Wang Lin, kamu harus berhati-hati terhadap senior yang lainnya. Senior pertama adalah orang yang paling lama bersama guru. Jadi dia tahu banyak hal yang tidak kita ketahui. Para kultivator di planet Tianyun ini hanya bisa bertahan selama 1000 tahun. Dan yang dapat bertahan hingga puluhan ribu tahun sangatlah sedikit. Senior pertama pasti tahu kebenaran tentang masalah ini." Tatapan Wang Lin menjadi lebih serius. Awalnya Wang Lin memang sudah memikirkan hal ini. Namun setelah mendengar Bai Wei membicarakannya, rasa ingin tahu Wang Lin menjadi semakin besar. Ia menatap Bai Wei, "Lantas kemana semua murid guru yang terdahulu pergi? Bukan hanya kita, tetapi semua murid yang ada tidak mengetahuinya. Satu-satunya orang yang mengetahui tentang rahasia ini adalah senior pertama atau junior ketujuh sebelumnya, yaitu junior Sun Yun. Aku menduga alasan dia mengkhianati sekte berhubungan dengan hal ini."
Wang Lin tersenyum. Senior ketiga, karena masih belum ada bukti, sebaiknya jangan menebak secara liar. Bai Wei tampak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa di balik sikap dingin Wang Lin, ternyata orang ini adalah orang yang asik saat diajak berbicara. Wang Lin, kamu jangan meremehkan senior pertama. Kultivasinya sangatlah tinggi. Jika bukan karena terluka setelah bertarung melawan junior ke-6, mungkin dalam pertarungan kemarin kamu sudah dikalahkan olehnya. Senior pertama sangatlah berambisi untuk menjadi murid langsung guru dalam waktu yang cukup lama. Jadi dia akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dalam upacara ulang tahun guru, guru akan memilih murid langsungnya dari divisi ungu. Selama junior ke-6 tidak kembali, maka kamulah yang akan menjadi satu-satunya pesaing senior pertama. Untuk itu, kamu harus berhati-hati. Dengan santai Wang Lin berkata, senior ketiga, gelar 7 murid langsung guru hanyalah sebuah gelar, untuk apa diperebutkan. Jika senior pertama menginginkannya, biarkan saja dia mendapatkannya. Bai Wei sekali lagi dibuat terkejut. Ia tidak menyangka selain memiliki banyak rahasia, ternyata Wang Lin bukan seseorang yang berambisi dalam perebutan kedudukan sebagai murid langsung Alser. Ia menatap Wang Lin dan tertawa. Junior ke-7, tampaknya kamu belum mengetahui bahwa masing-masing dari 7 murid langsung guru dapat memimpin 10.000 orang. Bahkan dapat menjadi penguasa seluruh negara kultivasi yang ada di planet Tianyun. Selain itu, salah satu keinginan terbesar kultivator tahap transformasi jiwa seperti kita adalah menerobos tahap ascendan. Namun untuk dapat mencapainya kita hanya memiliki peluang 10%. Jika gagal menerobos, maka kemungkinan tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk berkultivasi. Tetapi dengan menjadi salah satu murid langsung guru, maka guru akan bertindak secara pribadi dan meningkatkan peluangnya menjadi 30%. Tidak hanya itu, untuk menerobos tahap ascendan, seseorang memerlukan geok langit yang tak terhitung jumlahnya. Dengan menjadi murid langsung guru, maka akan mendapatkan geok langit yang tak ada habisnya. Bagaimana junior ke-7, apakah kamu tidak tertarik dengan hal ini? Setelah merenung sejenak, Wang Lin berkata, senior ketiga, aku sedikit lelah, mungkin nanti aku akan datang mengunjungimu. Bai Wei tersenyum ketika dia berdiri. Junior ke-7 bisa datang kapan saja untuk menemuiku. Lalu dia berjalan keluar. Sembari berjalan, ia bergumam, senior pertama, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu menjadi salah satu dari 7 murid langsung guru. Aku akan membalas perbuatanmu dulu terhadapku. Setelah Bai Wei pergi, Wang Lin berjalan keluar pavilion. Ia mengeluarkan pakaian murid dan token miliknya sembari bergumam. 7 murid langsung Alser. Menarik. Mata Wang Lin bersinar saat dia memakai pakaian muridnya. Saat ini Wang Lin berencana untuk mencari giok langit sebanyak mungkin. Dengan statusnya sebagai salah satu dari 7 murid terdaftar Alser, secara alami para murid yang lainnya akan menghormatinya. Dia akan melakukan apapun selama tidak melanggar aturan sekte. Planet ini bukanlah tempat untuk seseorang menyembunyikan kekuatan, tapi di tempat ini yang kuat akan dihormati dan yang lemah akan diinjak. Di sisi timur wilayah divisi ungu ada sebuah pavilion yang sangat mewah bernama Pavilion Bintang Ungu. Di dalam pavilion tampak Zhao Yingsa dengan ekspresi suram dan mengepalkan tangannya. Wang Lin, aku telah mengikuti guru selama 2000 tahun. Jadi aku memahami sifat guru dengan sangat baik. Pasti ada sebuah alasan mengapa dia tidak langsung membawamu ke kuil leluhur dan tidak memberimu teknik terlarang. Ini adalah untuk menguji tingkat kemampuanmu. Jika dalam waktu 3 bulan kamu dapat memamerkan semua kemampuanmu, maka di hari ulang tahun guru nanti kamu akan benar-benar diangkat menjadi murid olehnya. Namun aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Kembali kepada Wang Lin yang saat ini berada di depan pavilion harta karun. Pavilion ini dilindungi oleh semacam formasi yin dan yang sehingga menciptakan aura yang sangat kuat dan menindas. Di luar pavilion, Wang Lin melihat seseorang berpakaian hitam. Tingkat kultivasinya berada di tahap akhir formasi jiwa. Namun terdapat niat pedang tersembunyi di dalam dirinya. Ketika melihat Wang Lin, dia segera berdiri dan menangkupkan kedua tangannya. Tatapan Wang Lin mendarat pada tempat di antara kedua alis Zhang Yingpan dan berkata, "Saudara Zhang, bolehkah aku melihat pedang terbang milikmu?" Zhang Yingpan nampak terkejut. Dia segera menunjukkan pedang miliknya dan berkata, "Leluhur ke-7, pedangku ini hanyalah pedang biasa." Lalu pada saat pedang terbang hijau itu berada di depan Wang Lin, dia dapat merasakan niat pedang di dalamnya.
Hati Wang Lin bergetar karena niat pedang ini memberikan perasaan yang akrab dengannya. Aura ini mirip dengan milik senior Zhou Yi. Saudara Zhang, aku merasakan ada aura teman lamaku pada pedang ini, jadi aku akan menukarnya. Lalu dia melemparkan sebuah geok kepada Zhang Yingpan. Letakkan geok itu pada pedang apapun, maka benda itu akan meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Zhang Yingpan menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih. Meskipun dirinya tidak tahu siapakah teman lama Wang Lin, tetapi dia menganggap pedang terbang miliknya hanyalah pedang terbang biasa. Jadi secara alami dia sangat bahagia karena pedang itu ditukar dengan geok 18 pembatasan tersebut. Dia tidak sabar untuk segera menanamkan 18 formasi itu ke dalam pedang barunya. Maka dengan begitu ia tidak perlu takut terhadap sesama kultivator formasi jiwa tahap akhir lainnya. Sementara Wang Lin setelah menyimpan pedangnya, dia segera terbang ke arah kejauhan. Ketika Wang Lin mendarat di sebuah tempat, dia dapat merasakan adanya sesuatu yang mengikutinya. Rupanya dia adalah saudari keempat. Gadis ini berada di tahap akhir transformasi jiwa. Tak berselang lama, Zhao Yingsa juga muncul di sana. Wang Lin menatap ke arah kekosongan dan berkata, "Rekan kultivator, sebaiknya tunjukkan diri jika kamu ingin bertemu." Setelah Wang Lin berbicara, sebuah tawa muncul dari kekosongan ketika sosok biru tiba-tiba muncul di langit. Dia adalah murid ketiga pada divisi ungu bernama Sima Rupeng. Meskipun tingkat kultivasi orang ini berada di tahap akhir transformasi jiwa, tetapi Wang Lin dapat merasakan bahwa kemampuannya jauh lebih kuat dari saudari keempat. Lalu setelahnya muncul lagi dua orang lainnya. Saat ini saudari keempat menatap Wang Lin dengan ekspresi seperti tidak berdaya. Junior ketujuh, aku terpaksa bertindak karena diminta oleh orang lain. Aku berharap kamu bisa mengerti. Lalu dia membentuk segel di tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Ini merupakan teknik terlarang teleportasi, sehingga setelah tekniknya diaktifkan, Wang Lin dan saudari keempat menghilang tanpa jejak. Setelah muncul kembali, Wang Lin dibawa ke sebuah tempat yang sangat sepi. Saudari keempat berkata, "Junior ketujuh, aku bisa mengajarkan mantra ini kepadamu, asalkan kamu tinggal di sini dalam pelatihan tertutup selama 3 tahun. Setelah semuanya selesai, aku akan datang membebaskanmu." Wang Lin hanya diam. Dia tahu bahwa tempat itu telah dikelilingi oleh banyak formasi larangan. Saudari keempat, apakah kamu berpikir formasi larangan ini bisa menjebakku? Mata Wang Lin menyala saat dia melambaikan tangannya. Gadis ini tertawa. Junior ketujuh, formasi larangan ini disusun sendiri oleh senior pertama untuk membuatmu tinggal di sini. Jadi jangan sia-siakan energimu. Dia menatap Wang Lin dengan penuh arti dan bergumam, "Senior pertama, aku telah melunasi hutangku padamu. Mulai sekarang tidak ada lagi hubungan di antara kita." Gadis itu segera berbalik dan terbang menuju sekte takdir surgawi. Ketika melihat saudari keempat menatapnya barusan, Wang Lin tahu bahwa sebenarnya gadis itu tidak ingin melakukan apapun terhadapnya, namun tampaknya dia hanya terpaksa untuk melakukannya. Setelah merenung sejenak, karena dirinya tidak bisa keluar dari formasi larangan itu, Wang Lin memutuskan untuk berkultivasi di sana. Dia mengeluarkan sejumlah geok langit dan segera menyerap energi surgawi ke dalam tubuhnya. Tidak terasa 3 bulan telah berlalu. Hari ini adalah hari perayaan terbesar yang hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali di planet Tianyun. Hari di mana ulang tahun Alser yang ke-10.000. Sekte Takdir Surgawi membuat persiapan megah untuk acara. Bahkan formasi pelindung di planet Tianyun telah dibuka. Ada banyak murid sekte yang dikirim untuk menyambut para tamu. Di tengah aula sekte takdir surgawi, Alser muncul dan menyapa semua tamu undangan. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah kejauhan. Zhao Yingsa bergumam, "Junior ketujuh, sebenarnya tidak ada dendam di antara kita. Tetapi kamu seharusnya tidak bersaing denganku untuk menjadi murid langsung guru." Sementara di sisi lain, Wang Lin telah berhasil keluar dari formasi larangan. Dia menatap kekosongan dan bergumam, "Divisi ungu, aku datang." Ia segera terbang menjadi seberkas cahaya menuju kejauhan.